Ya, mana yang datang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan gitu. Dia akan memuliakan aku, akan gitu ya. Sedangkan makhluk yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus berkata Yesus adalah orang yang mati tergantung secara terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Apakah itu memuliakan? Tidak. Enggak. Makhluk ini mengajarkan Paulus untuk mengatakan bahwa hukum Taurat yang tadinya dia taati menjadi sampah. Apakah itu baik? Tidak. Katanya yang datang setelah Yesus menurut Yesus akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum. Nah sekarang kalau ditanya Paulus, ya paman, apa yang nak ajarkan kau itu makhluk yang datang ke kamu mengaku Yesus tentang harta warisan, tentang pembagian waris, tentang syarat sah nikah, tentang haram halalnya hukum-hukum Tuhan untuk dijalankan. Aku mau istriku mau melahirkan laki-laki. Cocok namanya siapa? Jadi teman-teman, ini PR besar buat saudara-saudara kita Kristen. Karena harus diselesaikan itu, harus diselesaikan. Sayangnya tadi teman kita ini turun. Padahal ini adalah hal yang penting. Yang datang kepada Paulus ini, apakah benar Yesus asli? Kalau Yesus asli yang datang, lalu bagaimana perkataan Yesus yang mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Sedangkan yang datang kepada Paulus tentang Yesus itu sendiri. Ini kalau ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan ini silakan. Ya, ini ada penyebar berita baik. Apa penyebar berita bohong nih? Salam, selamat malam Bang. Penyebar berita baik. Penyebar berita baik. Dibuka mute-nya Bang. Buka. Nih, saya udang buka. Ayo Bang. Penyebar berita. Kalau nggak bicara di bawah aja ya Bang ya. Ini ada banyak bicara, selamat malam. Banyak bicara. Pada diam, minta naik pada diam. Moderator di ini dong, di sortir tuh. Apa Bang? Ya, Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Oh, silakan. Mau diskusi atau mau apa Bang? Mau bertanya doang atau mau ditanya? Apa mau Abang? Hah? Mau saya? Mau saya? Hah? Awas cek paling berat nah. Ngeri kali lah. Kami takut Bang, mau diskusi silakan. Iya, siapa yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus? Itu siapa? Dan siapa yang datang kepada kau tentang si Paulus? Oh, ala ini. Ini Gurunda. Si kucu. Aku hafal Gurunda. Jangan Gurunda. Wah, downgrade. Coba kalau nggak percaya gini, banyak bicara, masih monitor nggak? Ada apa?
Oke, tolong jelaskan kenapa aku sampai di komal yang berbahagia ini. Coba jelaskan bagaimana mungkin aku bisa berada di komal yang sangat bahagia ini. Coba jelaskan. Dari mana kamu bahagia? Kamu sendiri mengatakan kamu bahagia. Justru dengan diangkatnya Presiden Prabowo sebagai Presiden Indonesia, maka saya sangat berbahagia dengan keadaan ini. Prabowo yang naik, kenapa kamu bahagia? Itulah kenapa Yesus memberitakan kebenaran di antara umat Yahudi. Kenapa kamu bicara jauh dari kamu masih di Indonesia? Nah tuh, Gurunda, lanjut Gurunda. Mau lanjut Gurunda? Enggak. Turunin aja, kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Tengklek ini otaknya ini. Ya dibilangin kok. Gitu mau ditanggapi sama Gurunda. Jangan. Ini namanya jual beli tomat. Mengerikan juga. Oh iya, namanya jual beli, betul. Oleng bener itu tadi. Saya asik loh tadi dengerin Bang Juma merunut satu persatu per adegan ya. Adegannya Yohanes 14 berapa tadi? 12, adegan Yohanes 17:8. Terus adegannya ke Paulus waktu dibutakan matanya itu. Adegannya kan di situ kembali lagi akhirnya dia bingung ya juga ya. Kan Yesus sudah memberikan segala firman yang diterima telah diberikan semuanya kan gitu ya. Ya tiba-tiba Paulus kok menerima firman lagi gitu dari Yesus. Bingung lagi itu. Terus dibalik lagi Yesus kan menerima firman. Terus Paulus menerima firman dari siapa? Dari Yesus. Adegannya di situ perlu diputar, akhirnya akalnya masuk, terhubung karena imannya lebih kuat, artinya akal sehatnya mati ditabrak oleh imannya. Untuk supaya mengobati dirinya supaya tidak terlalu sakit, pura-pura menerima telepon, minta izin pamit dulu. Next kita lanjut. Kan itu jawabannya ya, Bu Juma ya? Iya, betul. Iya, hebat ilmunya Bang Juma di situ. Salut gua, bener. Kali ini gua ada ilmu di situ. Catat itu teman-teman, catat. Ulangi Bang, diulangi. Ulang Bang. Diulang ya. Ini ada lenti sama pan, Muslim apa Kristen? Lenti, pan. Lenti, pan, Muslim apa Kristen? Lenti, pan, moderator sikat. Naikin yang ini aja, oten yang jelas. Jadi saya ulang ya teman-teman, catat nih. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat Anda sebagai pemula dalam diskusi lintas agama. Jadi menurut dia gitu ya, Paulus itu menerima firman dari Yesus. Tapi kenyataannya data yang diberikan oleh Bang Juma, Yohanes 14:12, Yohanes 17:8, Yesus itu menerima firman dari Bapa. Ya, terus kemudian tiba-tiba di abad berikutnya Yesus sudah nggak ada di muka bumi. Paulus merasa dia menerima firman dari Yesus. Sedangkan Yesus sudah memberikan semuanya firman itu waktu dia hidup. Nah, di sini mulai diputar. Jadi adegannya bagus banget dijadiin sinetron ini. Kira-kira pemeran utamanya ini akan menjadi bumerang gitu loh. Jadi salah sutradara ini nggak bisa dijadikan pemeran utama. Kenapa? Pemeran utamanya biasanya kan bahagia di akhir cerita. Kalau ini pemeran utamanya menderita di akhir sesi. Kenapa demikian? Karena akalnya masuk, imannya kuat. Artinya apa? Lebih baik saya beriman begini daripada saya berakal sehat. Salah satu tujuannya atau solusinya adalah ya minta tolong saya pamit mundur dulu, ada telepon. Next kita lanjut lagi. Kesimpulannya, akal sehat mati karena iman. Mantap adegannya Banyu. Top Marco top. Iya. Jadi apa judul filmnya? Tuhan yang tertukar. Bukan, firman yang tertukar. Oh, firman yang tertukar. Ya. Bang Zuma nggak ngerti itu. Bang Zuma itu nggak bisa baca satu-satu gitu, harus dibaca keseluruhan. Biarin aja.
Saya nggak mau. Baca Kejadian sampai Wahyu gitu. Harus perikop dari Kejadian sampai Wahyu. Hendra, Muslim apa Kristen Hendra? Hendra. Walah. Tapi saya udah lama diskusi loh, saya kepikiran loh ini kok. Iya benar juga ya. Apa yang benar Bang Hendi? Diulang coba. Benarnya adalah bahwa Yesus kan waktu hidup sudah memberikan firman itu yang diterima oleh Bapaknya, sudah diberikan Semuanya. semua. Dan mereka menerimanya dan mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan kan gitu. Nah, dilinya di situ. Nah, setelah Yesus nggak ada di muka bumi, tiba-tiba ada orang berjalan ke Damsyik dengan misi penganiayaan, dibutakan rebah ke tanah, kemudian mendengarkan suara, "Akulah Yesus." Nah, mereka menerima firman katanya di situ. Nah, yang benar yang mana? Yesus yang berbohong sudah memberikan semuanya, atau masih ada? Kok masih ada lagi yang orang menerima dari Yesus? Kesimpulannya adalah ada orang menjual-jual nama Yesus padahal bukan Yesus yang sebenarnya. Sebagaimana tadi yang diterangkan dari awal bahwa iblis itu menyesatkan manusia. Saya kan dengar juga itu Banyuwa. Dia akui sendiri bahwa iblis menyesatkan manusia. Gitu. Ya, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ya. Iblis akan terus berkarya. Kira-kira iblis ini berkarya di mana setelah ada ajaran yang menjual penyaliban? Ayo. Untuk menyesatkan manusia bahwa makhluk ini adalah Tuhan. Itu. Iya. Siapa di antara kita yang nyembah kepada iblis? Aduh, parah ini teman-teman. Ajaran Paulus dengan Kristennya ini yang mempertuhankan. Ini ada Ito. Ya Bu Rama jangan disimpulkan, analisa aja. Ini namanya reaksi atas yang tadi. Kita jangan menyimpulkan gitu loh. Ito. Aku bilang ya itu toh lain itu. 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 Ala itu. Ngomong dong itu. Oh itu. Ya, halo, assalamualaikum. Itu Muslim apa Kristen? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau disampaikan Bang? Cuman mau bilang semangat buat apologet Islam. Terima kasih. Makasih Abang Ito. Salam sama Bang Juma semua. Siap. Salam Manado Bang. Manado, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator gimana? Orang belum selesai kok. Kejam kali. Ya ini Edison. Bang Jogi santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Palembang. Ya. Wah, salam kenal Bang Edi. Iya. Ini saya mau tanya sama Bang Hendy. Ya. Ini untuk api Palembang udah ada belum Bang? Insya Allah kedepannya ada Bang. Kalau teman-teman Palembang berkumpul 10-20 orang, ya bentuklah di sana Bang. Kita rencana memang di Palembang harus ada Sumatera Selatan. Itu Bang. Oh iya, soalnya saya cari-cari ini belum ada nih untuk Palembang. Sebenarnya sudah 1-2 orang ada tapi belum berkumpul, belum ketemu ide itu. Segera konsolidasi ya Bang ya. Oke. Oke Bang, makasih Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi caranya tuh cari teman-teman yang ingin jadi pembina, jadi penasehat, ketua, sekretaris, wakil, bendahara. Kalau ini semua sudah ada, segera laporkan ke sekretaris umum pusat untuk mengevaluasi. Kalau sudah lolos evaluasi, ya, layak kemudian, maka akan dikeluarkan SK kepengurusan. Seperti itu. Begitu juga berlaku kepada wilayah-wilayah yang lain. Di provinsi, ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan. Bagi sahabat yang ingin kemudian berorganisasi, ya, dalam
membina ukhuwah Islamiyah untuk membentengi umat Islam dari rongrongan pendangkalan akidah dari para misionaris. Ayo mari bersatu dalam wadah api apologet Islam Indonesia. Jangan sendiri, kita harus berjamaah supaya kita kuat. Tujuan berdirinya api ini adalah untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia, apapun pekerjaannya, apapun strata pendidikannya, apapun sukunya, apapun bahasanya, dimanapun dia tinggal. Apologet Islam Indonesia sebagai wadah pemersatu. Visi misinya diantaranya menghalau gerakan pemurtadan, menghalau gerakan pendangkalan akidah, menanamkan lebih dini pengajaran lintas agama terhadap anak-anak Islam untuk menyadari bahwa pembeda antara kita dengan agama Kristen khususnya itu adalah tentang akidah, tentang kitab suci, dan tentang Tuhan hal ini. Nah, untuk itu kemudian ayo mari teman-teman, kami Apologet Islam Indonesia membuka diri sepenuhnya untuk abang-abang semuanya, sahabat-sahabat semuanya untuk bergabung bersama dengan kami. Demikian. Ya, buat teman-teman yang di bawah, ayo dukung dan masuk mendaftar jadi anggota API ya, biar kita makin kuat ya. Semakin banyak yang daftar akan semakin kuat ya. Oke, ini ada banyak bicara sama Bumi Dewa, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Enggak, kau dengar tadi aku udah naik apa yang kau bilang? Apa pula kau banyak bicara? Naik kau lagi sini. Oh, ini masih itu. Kau dinaikin lagi sih banyak bicara. Coba kasih kesempatan dia ngomong. Dia mau ngomong apa dia? Ya silahkan banyak bicara ngomong. Apa yang mau kau ngomongkan cuma sama saya? Ngomong aja kau. Aduh. Oke. Saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau Yesus itu tidak diberi kuasa, apakah dia berkuasa? Kalau kau tidak diberi kekuasaan, apakah bisa berbicara di sini? Jorok kali mulutmu kawan. Oh, ngapain kau bahas-bahas kayak gitu-gitu? Orang lagi cerita apa kau bahas comberan, gimana sih? Ku balikkan dulu sama omonganmu sendiri yang telah kau ucapkan. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, apakah dia berkuasa? Itu loh pertanyaan saya. Jadi saya emang saya pernah berkata aku telah diberi kuasa di bumi. Memang otaknya sudah miring. Tak miring dia itu. Itu Bumi. Silakan Bumi. Bumi. Bumi pun tertidur. Basuki, selamat malam. Selamat malam. Karesteng bang. Islam. Oh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ini buat Bang Juma. Semuanya. Iya Bang. Makasih. Ini dari Sumatera ini. Di mana Bang? Kami di Tapanuli Selatan ini, Utara Jatinggi. Oh, Tapanuli Selatan. Iya. Berarti Sumatera ya, Sumatera Selatan ya. Sumatera Utara. Bukan Bang, Sumatera Utara. Penggemar apa ini? Penggemar udah lama ini. Saya mau nanya Pak Basuki gimana kabarnya Bang Juma di sana? Lebih parah lagi. Waktu di atas sana pun aku ya semana ingin sana jauh tapi enggak, nanya baik-baik saya. Gimana kabarnya Bang Juma di Tapanuli? oh baiklah. Mantap. Baik. Tapi ini Bang, aku ingin cerita ini Bang. Aku dari dulu senang dengar debat ini.
Karena cerita dari orang tua saya dulu pun mualaf. Masya Allah. Iya, sampai meninggal alhamdulillah udah muslim. Ceritanya, kutanya dia menjadi Kristen di apa bang? Didatangi misionaris itu memang. Karena bapakku petani itu dibantu nyangkul gitu loh. Ya, dikasih modal. Nah, iya, akhirnya dia ikut ke Kristen gitu kan. Alhamdulillah sampai meninggal udah apa ya? Kadang-kadang Islam. Iya. Makanya aku seneng kali nih debat kayak gini gitu. Ya, Masya Allah. Tapi ada lagi nih kakak saya yang masih Kristen ini. Kakak kandung? Kakak kandung ya. Diajak aja diskusi pelan-pelan bang. Yang ikut istri, tapi istrinya semalam meninggal baru 40 hari kan. Meninggal dalam keadaan Kristen. Kristennya karena ngikut istri kan. Oh iya. Jadi istrinya udah meninggal semalam, ibuku suruh udahlah kembali lagi, tapi dia masih apa ya, berpikir-pikir mungkin. Iya. Ya udah gitu aja bang, semuanya Bang Basuki. semangat terus, jangan pantang menyerah. Makasih bang. Ya, salam dari Tapanuli buat semua apologet. Baik. Ya, selalu. Ya, salam sama keluarga ya bang ya. Sama orang tua. Oke, baik. Oh iya Gurunda, ini juga nih Bang Bayu Andika. Tolong diturunkan ya host. Ya siap Bang Bayu Andika. Kebetulan kan beliau ini di Sulawesi. Ibunya ini masih Kristen Gurunda. Nah insya Allah tahun sekarang beliau mau pulang ke Medan, ingin sekali mensahadatkan ibundanya katanya Gurunda. Beliau tadi curhat, gitu ya Bang Bayu? Ibunya di Sulawesi, terus Iya, Bang Bayu ibunya di Medan, Sumatera. Ibunya di Sumatera, kebalik dulu. Insya Allah akhir tahun kalau Allah memberi izin mau pulang jemput orang tua, bawa ke sini, mudah-mudahan bisa ikut syahadat. Amin ya Rabbal Alamin. Orang tua di mana? Di Sumatera? Iya, di Tebing Tinggi bang. Oh iya. Tebing Tinggi. Oke. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Doanya diijabah, amin. Amin ya Allah. Salah agama. Naik bang. Naik sini bang. Naiklah. Ya diijabah teman-teman. Lu butung. Naik bang. Sini bang. Saya mau belajar sama abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertama saya Indra Bang Zuma dari Jogja. Jadi gini Bang Zuma, sekarang tuh lagi marak permurtatan terutama di teman-teman saya, dan saya juga pernah dikirimin salah satu folder dari misionaris itu berisi tentang Di wilayah mana bang? Di Jogja bang. Jogja. Itu saya dikirimin folder, isinya tuh kayak penghinaan terhadap Rasulullah. Itu kayak dia kasih saya folder itu tentang bahwa ajaran Rasulullah itu fiktif. Al-Quran itu menjiplak Alkitab dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin apa ya? Ingin ngomong sama Bang Zuma bagaimana caranya supaya pemutaran ini tidak meluas Bang Zuma. Karena mereka itu memakai atribut keislaman untuk menyebarkan itu Bang Zuma. Nah itu dia, makanya kita harus membentuk tim API di setiap provinsi, kabupaten, kecamatan. Nanti dari API yang akan melakukan sosialisasi ke masjid-masjid terkait dengan pendangkalan akidah
yang dilakukan oleh misionaris yang tampil ke Islam-Islaman gitu loh. Karena memang kita lagi diserang oleh gerakan pemurtadan. Maka umat Islam ini tadinya tidur panjang. Tak ada yang pernah memperhatikan tentang gerakan-gerakan agama tersebut untuk Islam. Mereka mendirikan perguruan tinggi. Mereka belajar tentang Islamologi. Coba, tidak ada perguruan Islam di Indonesia ini yang belajar tentang Kristenisasi. Tidak ada. Tidak ada itu. Jadi saatnya lah sekarang kita bangun bahu membahu kemudian untuk satukan tekad menghalau gerakan pemurtadan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membentuk satu wadah di tempat kita masing-masing untuk bagaimana melakukan konsolidasi dengan teman-teman yang ada di sana, baik itu aparat, baik itu pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, untuk melakukan sosialisasi lebih awal. Ya, contoh misalnya di masjid, ya, kita adakan kajian-kajian tentang hal-hal yang bertalian dengan perbandingan agama, supaya ya ustadz-ustadz kita yang di masjid itu tidak melulu tentang sholat, tentang puasa, sekali-kali bahas tentang bahaya ancaman pemurtadan, mengulas bagaimana cara menangkis pemurtadan yang terjadi di sekitar kita, begitu. Bagaimana mengenal tanda-tanda misionaris yang berpura-pura jadi Islam. Gimana cara kemudian menangkal semua gerakan-gerakan mereka. Nah, itu harus disosialisasikan. Tidak bisa orang per orang, harus kita itu berjamaah untuk mengajarkan ini kepada umat. Meski banyak rintangan, termasuk kita dibenci, kita diasingkan, kita dimusuhi oleh bisa jadi orang keluarga kita, lingkungan kita. Tapi karena tujuan kita adalah baik, menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan yang misionaris lakukan, maka insya Allah itu akan dipermudah oleh Allah. Yang penting tujuan kita itu tulus, niatnya kita itu betul-betul karena Allah, kan gitu ya. Kayak kemarin ya Gurunda yang di masjid Cibubur itu ya Gurunda. Kayak di Cibubur itu bagus. Jadi kita diundang, ibu-ibu majelis taklim itu hadir di sana. Kita diundang di sana memberi kajian, kita beri pembekalan kepada mereka. Ini loh yang ibu-ibu harus lakukan untuk kemudian menghalau gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling kita, yang mana sasaran mereka itu adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil jadi sasaran mereka. Walaupun ada mahasiswa, ada SMP, SMA, tapi kebanyakan itu anak-anak kecil di otaknya itu sudah diracuni dengan lagu-lagu rohani milik mereka gitu loh. Bang Zuma izin? Ya. Saya itu memang pernah tinggal di perumahan Katolik, ikut saudara saya yang Katolik. Nah, jadi saya itu sempat nauzubillah hampir murtad Bang Zuma, hampir. Dikarenakan saya itu gejolak jadi saya Bang Zuma. Bahwasanya saya itu di Islam kok nggak bisa ya, berdoa nggak pernah dikabulin, makanya saya bergejolak. Tapi saya tidak langsung murtad Bang Zuma. Terus saya mencoba, kalau semasa agama ini benar, saya mau belajar, saya rela beli Alkitab, beli buku-buku lah, kayak Salam Maria Tuhan. Tapi saya mikir Bang Zuma, kok kalau agama ini benar, kenapa harus menyembah? Kayaknya pikiran bodoh saya, kok ada 3 Tuhan di sini? Kok kita harus memintanya ke Bunda Maria? Bunda Maria ini punya kuasa apa gitu loh. Dan alhamdulillah sekali saya dapat seorang guru yang bisa meluruskan saya untuk tidak murtad. Dan saya sekarang ingin belajar, saya ingin sekali belajar melewati APPI ini, supaya saya lebih meningkatkan akidah saya untuk tidak kembali ke pikiran bodoh seperti itu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Iya, luar biasa itu Bang. Di Surabaya ya? Saya di Jogja. Jogja.
Jogja. Ayo. Geografinya yang benar, ayo. Kalimantan Selatan, akhi. Kita sudah ada kalau di Kalimantan Selatan sudah ada bang tim kita di Daerah sana. Jawa itu Daeng, Gurunda daerah Jawa. Jogja, oke. Dekat dengan saya Gurunda. Itu ada sekretaris kita di sana bang. Jawa Tengah. Ayolah. Saya di Sleman, Bang. Di Sleman? Iya. Oh, saya di Mojokerto. Saya Jawa Timur. Kayaknya Nanti saya asli Madiun, tapi saya tinggal di Jogja karena kuliah dan kerja di sini. Oh, saya kerjanya di Madiun malahan sekarang. Iya, saya Madiun di Jawa Madiun Kabupaten, Bang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti gini, nanti DM aja nanti kalau memang ada gerakan itu kita bantu nanti. Di Jogja itu ada orang kita juga. Baik, Bang. Jadi saya lanjut Gurunda. Pokoknya di setiap kota di Indonesia ini harus kita bentuk api, itu aja intinya. Karena satu-satunya yayasan yang konsentrasinya menghalau gerakan pemurtadan ya cuman api gitu loh. Betul. Banyak yang pengelola-pengelola yang kemudian pembinaan mu'alaf, tetapi mereka offline. Kalau di sosmed ini alhamdulillah orang lebih banyak mengenal apologet Islam Indonesia karena kita kerja nyata gitu. Nyata di sosmed dan juga di offline. Kenapa kita tidak nyata di offline banyak? Karena memang kita belum terlalu banyak di wilayah-wilayah. Wilayah kita baru berapa deh yang buka? Dinda Riansa 18 12 baru 12. Nah sedangkan harapan kita di wilayah provinsi, kemudian kabupaten, lalu kecamatan, itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman ayo silakan kita bangun kebersamaan di bawah payung api. Yayasan kita ini adalah yayasan yang resmi dari pemerintah, ada izin dari pemerintah, ya dari hukum dan HAM-nya ada lengkap semuanya. Jadi teman-teman yang mau kemudian ikut silakan. Ini caranya daftar gimana, Dek? Ardiansa. Siap Gurunda. Jadi kami API itu ada aplikasi teman-teman. Aplikasinya namanya Apologet Islam Indonesia. Diketik aja di Play Store gitu kan. Nah itu nanti silakan di-download. Setelah di-download, di situ akan ada apa namanya? Langsung pendaftarannya di situ Gurunda. Langsung diisi di situ Gurunda. Ya nanti yang mengurus itu insya Allah. Nah itu tuh. Itu. Ini gambarnya ada kayak Kang gini. Satria tuh. Apologet Islam Indonesia ini di Play Store ya. Tapi kalau yang HP-nya pakai ini belum bisa ya, pakai apa? iPhone ya Bang Adi. Kalau yang ya kalau HP-nya yang monoponik itu belum bisa. Android doang kan? Android ya Android. Tapi kalau di iPhone saya belum nyoba ya. Atau gini aja, Kang Satria belikan saya iPhone, saya coba dulu gimana? Bang Adi gas. Bang Adi kirim nomor rekening. Bercanda ya. Ya gitulah intinya Bang. Ya di download gitu Gurunda. Lanjut. Bang, satu lagi ya Bang, izin Bang. Ya. Sekali lagi Bang. Tanggapan Bang Zuma mengenai para Kristen yang live dengan menggunakan atribut Islam lalu menghujat Islam. Saya pernah itu ya sakit hati lah Bang kalau kita dihina, Nabi kita dihina, agama Al-Quran kita dihina, bahkan diinjak. Itu mereka itu sesuai hukum pun kena Bang Zuma. Kenapa hukum di Indonesia kok nggak bisa menangkap mereka? Bahwasanya orang yang sudah punya agama itu tidak boleh didoktrinisasi sesuai Undang-Undang PNPS tahun 65. Menurut Bang Zuma bagaimana mengatasi mereka yang menghujat Islam dengan menggunakan atribut Islam untuk memurtadkan orang, yang salah satunya mencomot satu ayat Quran yang dibuat jelek untuk bagi mereka. Ya, itulah yang menjadi akar permasalahan yang muncul di dunia apologet ini ya. Sekaligus sebagai latar belakang kita berupaya membentuk wadah apologet Islam Indonesia ini. Karena banyaknya penghujat Islam.
Maka karena kita ini negara hukum, untuk kemudian melakukan tindakan ini sifatnya melanggar hukum, itu tidak ada upaya kita. Maka satu-satunya adalah kita membentuk wadah untuk memberikan jawaban terhadap hujatan dan penistaan mereka terhadap Islam. Paling tidak, ketika gaungan api ini menyeluruh di Indonesia, ada orang ragu tentang Islam, mereka akan melirik api. Apa yang api sampaikan terkait dengan tuduhan, hujatan, penistaan orang-orang kafir terhadap Islam. Nah, maka mereka akan melihat, oh ini diskusi tentang ketuhanan. Islam ditanya tentang Tuhan, Islam menjelaskan. Giliran Kristen ditanya tentang Tuhan, yang tadinya katanya 1 tapi ternyata 3. Begitu. Nah, akhirnya akidah umat akan semakin terbina kemudian, dan pendangkalan akidah itu bisa kita hindari. Nah, yang terjadi hari ini adalah seperti si CP, Agatha, Bom, Widara, RK, Sofiatul, Saipudin Ibrahim, Rudi Yohanes, kemudian siapa lagi yang gemar sekali kemudian membahas Al-Quran, tapi dasar disiplin Al-Quran tidak dikuasai. Ya, sehingga yang mereka jelaskan hanyalah tafsiran berdasarkan rasa bahasa Indonesia yang mereka punya. Mereka memaknai Al-Quran dengan terjemahan, mereka memaknai hadits dengan terjemahan. Mereka nggak paham sanad, mereka nggak paham kemudian asbabul wurud dan seterusnya. Sedangkan kami Apologet Indonesia ini memahami Bible berdasarkan mereka pahami. Bagaimana cara orang Kristen memahami Bible-nya? Akal terhadap terjemahan, bukan berdasarkan disiplin ilmu, tetapi hanya pengakuan dogma doktrin. Sedangkan pembedanya adalah saudara kita Kristen hanya mendengarkan dogma doktrin. Kalau kita apologet Islam, kita gunakan akal menelaah isi Bible itu. Makanya mereka lebih lebih banyak belajar sih sebenarnya dari apologet Islam tentang Bible. Karena kalau pendetanya kayaknya nggak ada deh, nggak banyak di antara mereka yang belajar, yang diajarin maksudnya. Di khotbah iya, tapi diajarin tentang Bible itu kurasa jarang. Nah, sedangkan kalau mereka diskusi dengan kita, ya mereka lebih banyak dapat materi dari kita. Gitu, Bang. Baik Bang Zuma dan kawan-kawan semuanya, terima kasih. Semoga dengan adanya api ini dan diskusi macam seperti ini lebih meningkatkan lagi akidah saya dan keislaman saya dan keislaman teman-teman semua. Dan saya berharap Islam harus bersatu untuk memerangi trik permurtadan dan sebagainya. Nah, itu maksud saya itu. Memerangi aksi-aksi pemurtadan, memerangi misionaris, memerangi gerakan pendangkalan akidah, memerangi orang-orang yang mendekati anak-anak kecil Islam untuk dijerat masuk ke dalam agama mereka, memerangi orang-orang yang menanamkan kemudian dari kecil simbol-simbol keagamaan di luar Islam terhadap anak-anak kecil melalui lagu rohani, melalui simbol-simbol agama mereka seperti simbol-simbol Natal, ya, supaya ya itu kita sadari bahwasanya keberadaan api inilah salah satu wadah untuk kemudian membentengi anak-anak kita dari pemurtadan, gitu. Dengan adanya debat-debat, ini ada info penting nih Gerunda. Saya dapat WA dari seorang yang dapat dipercaya ya, dari orang pemerintahan, tapi nggak bisa saya sebutin namanya. Ini ada manipulasi data tadi katanya Gerunda nih. Izin saya bacakan. Ya. Info pola pemurtadan hari ini, saya dapat 2 pekerjaan legalitas dokumen perkawinan muslim di mana calon mempelai prianya di KTP dan KK telah dimanipulasi atau diedit menjadi muslim mu'alaf. Setelah saya cek data siap nasionalnya, ternyata si calon suami ini seorang Kristen, dia status punya istri pula. Himbauan agar pihak terkait pernikahan muslim terutama yang ada di desa-desa harus
sedetail mungkin memeriksa dokumen dan punya kemampuan untuk mengecek, mengcross-check data yang real, data siap nasional yang sesungguhnya. Jangan hanya melihat fisik, persyaratan secara tulisan di kertas. Tolong info disampaikan dari Komals. Siap, saya siap membantu para apologet, terutama Gurunda Juma. Wassalam. Ini dari orang pemerintahan Gurunda. Baik, titip salam Kang kepada beliau. Ya. Salam hormat dari kita di sini ya. Gurunda kalau mau bikin KTP Jakarta siap juga. Iya, KTP Dubai saya belum selesai, nanti kalau udah selesai. Yang Golgota kan udah, Gurunda. Iya sih. Oke. Jadi gitu ya, nipu-nipu mereka ya, nipu Ya. terus nipu. Ya terus. itulah, coba aja lihat seorang pendeta siapa, si Sukubis apa? Risuli Lubis. Risuli Kudis. Lubis. Lubis. Rumah Rusuna, rumah susun. Coba aja lihat tuh. Dia dia masuk ke pesantren-pesantren sampai segitunya berpenampilan Islam. Coba muncul lagi sekarang ini di Indonesia, tapi Injil katanya Al-Injil tapi bahasa Arab. Aneh-aneh. Bahasa Yunani aja kalian tidak paham, kalian pakai lagi bahasa Arab. Mau ngapain itu? Al-Injil bahasa Arab untuk apa coba? Untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya coba? Kenapa kalian tidak membentuk bahasa Yunani coba? Coba. Karena sasarannya umat Islam, makanya diarabkan. Dasar kampret. Dibikin pula kayak Quran itu. Sebelahnya Arab, sebelahnya terjemah. Ngapain nggak yang Yunani aja lo bikin kayak gitu? Ya itu dia. Kalau Al-Injil ini yang mereka sebut Al-Anjil, ini sasarannya untuk Kristen, harusnya menggunakan bahasa Yunani. Tapi karena sasarannya umat itu bukan Islam, Al-Injil tapi Al-Anjing. karena sasarannya umat Islam, maka Al-Anjing ini Al-Anjing oh bukan Al-Anjing, Al-Injil. Maka Al-Injil ini menggunakan bahasa Arab karena sasaran empuknya yang ingin dimutatkan itu umat Islam awam yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan Al-Injil, kalonjing. Itu Ustaz Sugi waktu ngeludahin kaosnya Sherina Wijaya Nah, gimana? itu kan enak kan? Misalnya Biblos Evangelion, nah kan gitu bagus itu. Ustaz Sugi waktu ngeludahin kaosnya Sherina Wijaya gimana Ustaz Sugi? Jadi kayak gitu mau laporin kalau mau bunuh diri. Orang kau yang jadi gara-gara mau ngelapor pula, otakmu ditaruh di mana? Dia yang melanggar undang-undang kok. Iya. Orang punya mau agama kok pula dibawa. dasar orang tak berotak, aneh. Itu kaos itu diumpetin di bawah selimutnya Uniripa. Coba bayangin kalau misalkan kita pulang, kaos itu masih ada di situ, terus diambil sama orang yang bersih-bersih, yang dikatakan misionaris itu kita loh. Soalnya itu acara Islam. Betul. Karena tidak mungkin nggak jijik kita pakai kaos kayak gitu kan. Kita tinggalin gitu aja. Waduh, bahaya itu. Target dari misionaris itu pada tahun, nggak tahu tahun berapa ini, Indonesia harus 50-50. Itu sebenarnya gini Bang, itu sudah direncanakan dari tahun 68. Masa tuanya itu 2020. Itu masa tua itu. Gagal. Tapi gagal. Kenapa mereka itu mencanangkan tahun 2020 masa tua? Karena di tahun-tahun itu antara tahun 65 sampai tahun 80-an ini Kristen lagi berbunga nih, meledak-ledaknya ini. Karena saat itu antara ex-PKI dan orang-orang etnis dari Tionghoa ini kan harus beragama itu. Nah, mereka berbondong-bondong lah masuk Kristen. Jadi di situ dia itu pongah. Ya kan, naik daun dia. Oh, jadi ini 2020 ini masa tua ini. Ternyata cung 2009 apologet Islam mulai bersemi. Wah,
termasuk saya sama Bang Juma. Gagal kan gitu. Sakit hatiku, cita-citaku tak terkabulkan. Itu dangdut ya Gunda? Keroncong. Keroncong. Dan mereka itu setahu saya bang, pendanaannya itu gede loh, besar pendanaannya. Oh besar bang, besar dari Jerman, Australia, Belanda, itu pemasok dana besar itu. Tapi bajunya Lina Wijaya 1003, gimana itu besar kayak gitu? Ya kan di korup. Oh iya bisa jadi. Iyalah. Emang dia nggak doyan duit apa? Deda aja doyan apalagi duit. Ini Erik Coto ini Muslim apa Kristen? Erik. Nggak ada suara itu moderator. Aduh parah. Deda aja doyan apalagi duit. Gurunda, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu slot untuk Kristen ya teman-teman moderator. Yang Kristen aja yang dinaikin. Itu Jatonas itu Muslim apa Kristen? Ayo teman-teman Kristen naik, kita diskusi santai yuk. Pelan-pelan aja kita diskusi yuk. Mau tanya tentang Islam silakan. Mau tanya Islam sampai subuh juga boleh. Silakan. Naik. Oke. Silakan Bang. Ya Jatonas. Jatonas. Ya halo. Ini Kristen apa Oten Bang? Oten waras naik maksudnya apa tuh? Ya emang yang nggak waras itu kebanyakan Oten-Otennya. Kalau lu waras berarti lu naik bagus. Gini. Ya maksudnya bang, maksudnya itu diskusinya mari yang nyambung bahasa Indonesianya gitu loh. Percuma diskusi sama kalian. Terus kalau percuma ngapain naik ke sini? Sama kalian. Ya kalau Bang, kecil suaranya kecil. Saudara Jatones naikkan suaranya lagi Bang. Ini kan anu bang, tulisannya kan Oten waras naik. Kalau anda nggak waras jangan naik bang. Bodoh kalian bodoh. Ngapain kalian urusan agama orang? Ya, karena agamamu itu racun bagi kami. Agamamu itu racun bagi kami. Paham? Kau makanlah kontol bapak kau 7 pante. Ini kau bawa nama orang tuamu. Ajaran kasih. Keluar jangan bawa Bible di sini bang. Ayat Bible kau baca di sini bang. Aduh. Tuhannya kan punya itu. Tuhannya punya itu toh. Orang yang disembah itu. Udah jangan berbalas pantun, jangan mancing dia, jangan berbalas pantun. Kejang-kejang dia. Kejang-kejang. Saya yakin dia ini turunan PKI itu. Makanya kayak gitu dia. Ngomong asal jeplak. Yang begini memang kan sakit hatimu. Panas, kudu udah panas. Rubah dikit. Menjajah 3 abad tetap minoritas. Iya juga sih. Iya. Hatimu sakit, empadumu bengkak. Rindu pada asli tulisan kitabmu, tapi tak ada lagi cahayu. Iri sama Islam, kitab sucinya ori. Bahas Tuhannya palsu. Bahas kitabnya palsu. Bahas surga pun surganya palsu.
mati pun pakai jas pengantin palsu. Tek. Pulang nih kasih masalah kawan kali kan. Ini aku datang, musim Pak Kristen. Aku datang. Mau kalau gue bawa ke Jogja bisa jadi abdi dalam dia ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebentar saya ikut gabung. Aku di sebelah lagi nonton Bang Juma. Aduh, kayaknya kok Bang Juma nggak ngomong-ngomong. Rupanya palsu ya. Bang Jumanya nih nggak ngomong-ngomong. Aku udah 2 jam stay di situ. Aduh. Sudah ku bilang dia suka yang palsu-palsu. Akun Islam tak ada yang bikin bom-bom palsu, tak ada yang bikin Agatha palsu. Tapi kalau dia ada Sugi palsu, ada Handi palsu, ada Suma palsu, karena sejatinya mereka adalah pengikut palsu. Masa nonton wayang katanya tadi. Dampangi sampai mulaku. Allah lama rupa. Maka dah memang ipua imang asulah komatindro. Allah. Perlu ditranslate. Aduh, Pak. Non, saya congor babi. Apa lu naik lagi? Kenapa dinaikin lagi itu congor babi? Weh. Apa kau? Dia mau sebut lagi punyanya Tuhannya. Apa kau? Naik kumpul kok siap. Berkokok siap. Naik non siap. Biar. Kenapa Bang? Sabar dulu, satu orang yang hadapi. Iya, kenapa Bang? Kenapa? When in the sky we can see star, my love. I will always wait for you. Gitu. Apa kau berkokok? Kenapa Bang? Kenapa saudara? Kalau nggak nyenggol Kristen. Oh, kok nyenggol Kristen sih? Seakan-akan kalian itu seakan-akan agamamu itu yang tersakiti gitu loh. Telah berdiri sebuah agama di negara kita ini, negara Indonesia, di mana agama tersebut bernama agama Kristen dan kitabnya dibuat-buat seperti keislaman. Agama tersebut juga memiliki Tuhan dan Tuhannya dimirip-miripkan dengan Tuhannya umat Islam dengan mengambil nama Allah untuk ditujukan untuk julukan kepada Tuhan mereka. Jadi mau kayak mana agamamu tidak dibahas, Bung? Kitabmu mengambil nama Alkitab, kitabnya umat Islam. Tuhanmu kau ambil kata Allah, Tuhannya umat Islam. Rasulmu Paulus kau ambil kata Rasul, gelar Rasulnya umat Islam. Jadi semuanya kau ambil dari Islam. Agama kamu itu tidak bisa berdiri tanpa Islam. Agamamu memiliki Tuhan, tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhannya umat Islam. Agamamu punya kitab, tidak bisa berdiri tanpa Al-Quran. Pendiri agamamu Paulus tidak bisa berdiri jadi Rasul kalau tidak ambil istilah Rasul dari Al-Quran. Jadi berterima kasihlah kepada umat Islam yang telah menyediakan materi-materi untuk agamamu bisa diajarkan dengan leluasa di Nusantara ini. Tapi meskipun kau sudah menggunakan istilah-istilah yang ambil dari Islam, tapi tetap aja kalian minoritas. Kenapa? Mission impossible. Aduh, kau sudah dibantu sama Barat, kau tahu itu. 3 abad lebih Barat membantumu lengkap dengan senjata, tapi hasilnya nihil. Tetap aja minoritas.
Tapi ada untungnya juga karena hama babi berkurang. Sakit hati bukan? Nah, makanya jangan kau bawa bapak. Bapakku jangan kau bawa-bawa. Sakit hati bukan? Nah, Buat sama bapak kau, dia pijat. Mau sakit hati dia nggak punya hati. Sakit hati. Nggak punya hati gimana mau sakit? Pijat sama bapak kau tuh. Kenapa bapak saya ke bapak? Apa salahnya bapakku? Dua kan sama bapak kau, mama kau. Kenapa pula kau bawa orang tua, bos? Jangan kau bawa orang tua. Kau dengan saya aja. Lah, agamamu itu yang usil, Sudah kubilang samamu, agamamu itu tidak lengkap tanpa Tuhan saya. Gelar nama Tuhan saya diambil oleh agamamu. Nama kitab saya diambil oleh kitabmu. Apalagi agamamu itu tak bisa apa-apa tanpa Islam. Agamamu itu tidak laku. Gak laku agama kau itu, gak laku. Coba kau pakai nama Tuhanmu yang asli. Yesus adalah anak dewa Theos. Bisa, laku agamamu di Indonesia nih. Kalau udah kayak gitu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Firman itu telah menjadi daging. Kira-kira laku agamamu kalau kayak gitu? Sebagaimana yang telah dijanjikan kepadamu, Tuhan mengutus anaknya Yesus adalah anak Theos. Markus 1 nomor 1. Laku enggak kira-kira Tuhan kau itu? Agamamu laku? Laku Tuhanmu? Enggak mungkin. Kamu paksakan aja menggunakan nama Allah, kau paksakan menggunakan kata Alkitab aja nggak laku. Babi kau, cuma babi kau. Marah dia. Marah nih. Ngancam, kalau dapat ngancam. Agamamu menyajikan segala kenikmatan, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu halal untukku. Tidak ada yang haram dalam agamaku. Tapi kami umat Islam yang berakal tidak tergiur. Di Islam nggak boleh ini, di Islam nggak boleh begitu, di Islam nggak boleh begini, di Islam nggak boleh begitu. Tapi di agamamu segala sesuatu halal bagiku. Tapi kami tidak pernah jatuh cinta kepada agama yang menyembah kepada makhluk. Gak pernah jatuh cinta kepada agama yang dibawa oleh penjajah. Tidak pernah jatuh cinta kepada agama yang menyembah kepada manusia. Tidak pernah jatuh cinta untuk beribadah sambil joget-joget, salto-salto, ibadah dengan minuman keras. Gak pernah jatuh cinta. Kau poles agamamu dengan seluruh istilah Al-Quran kau pakai. Umat Islam tidak akan pernah jatuh cinta kepada agama datang dari barat. Tidak ada nabinya. Tak ada nabi yang mengajarkan kitab Roma. Tak ada nabi yang mengajarkan kitab Lukas. Tak ada nabi yang mengajarkan surat Galatia, Filipi. Tak ada nabi yang diutus pakai bahasa Indonesia. Sakit hatimu kan? Empedumu meleleh. Marah lagi. Jantungmu pindah ke kanan. Masih mau kau bawa-bawa orang tuaku? Masih mau? Masih mau kau bawa orang tua? Enggak ada salahnya orang tua. Kau bawa orang tua saya, emak saya pula kau bawa-bawa. Anjing. Apain coba? Nah, coba kita diskusi baik-baik aja napa? Diskusi baik-baik kita, yuk. Nggak bisa dia diskusi Gurunda. Emosi. Dari mana asal usulnya makan babi? Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang mengajarkan makan babi? Ayo, jawab. Jawab dulu. Jawab.
Dari mana ajaran makan babi? Ayo. Gak ada urusanmu di situ anjing. Gak ada urusanmu. Gak ada urusanmu. Memang betul, gak ada urusanku. Tapi kenapa kau pakai istilah-istilah Islam masuk ke agamamu? Hah? Kenapa? Gak ada urusanmu di situ. Gak ada urusanmu di situ. Gak ada urusanmu di situ. Alah, kitabmu itu mengambil istilah Islam. Ayo. Kolor sama BH aja kau. Iya. Janganlah bicara kayak kita ya, diskusi baik-baik kita. Diskusi baik-baik kita, ayo. Ayo. Congormu jelek, maka sudah kau ditelan.